Selamat datang Mas Iya, Mif. terima kasih Pak Cherry. Iya, terima kasih kembali atas kedatangannya. Akhirnya bisa datang ke sini. Iya, akhirnya setelah sekian lama ya Pak. Oke Mas Mif, Mas Mif ini masih mahasiswa? Iya masih Pak, Hmm, alhamdulillah masih. mahasiswa di MIPA UGM ya. Iya betul. Angkatan Angkatan 2019. 2019. Iya. Jurusannya Mas? Jurusan elektronika instrumentasi. Oke. Elins. Elins. Iya. Siap. Dan Mas Mif ini kapan kemarin ya? Tahun lalu 2021 jadi Mapres. 2022 tahun 22? ini Pak. Ya masih baru saya. Oh, masih baru. Iya, masih Jadi baru. mahasiswa berprestasi di Iya. Fakultas MIPA ya. Alhamdulillah, iya betul. Gile itu. Kok bisa? Iya, sebenarnya nggak nyangka juga sih Pak Cherry karena sebenarnya dari maba saya nggak pernah nyangka gitu ya, nggak pernah punya mimpi gitu, walaupun jadi mapres apalagi punya prestasi gitu ya, nggak pernah nyangka gitu. Tapi ya kemudian saya berbenah gitu ya, evaluasi terus kemudian lihat teman-teman kok kayaknya udah pada maju gitu ya. Lihat teman-teman kan kalau di LS biasanya tuh ikut lombanya lomba tim gitu ya, kayak tim robot, tim mobil listrik, tim kapal, tim drone gitu. Nah, saya waktu itu semester 1 tuh kayak masih cari jati diri gitu Pak Cherry. Jadi nggak punya prestasi, yang nakal gitu ya. Cuman aktifnya di event-event organisasi tok gitu ya, kayak organisasi doang gitu. Sampai saya melupakan hal utama saya kuliah, jadi lupa dengan akademiknya gitu malah. Jadi IPK-nya juga cuman pas-pasan, terus organisasi di sana di sini, terus ada kesulitan bagi waktu dan lain sebagainya. Terus seiring berjalannya waktu ya itu tadi lihat teman-teman kok udah pada ikut lomba, udah punya ilmu elinsnya. Nah, akhirnya saya berpikiran bahwa wah kayaknya saya udah tertinggal dari teman. Akhirnya saya cari jalan lain, ikut lomba-lomba yang lain kayak gitu Pak Syahri. Dan salah satunya lomba bisnis-bisnis itu. Saya ikut lomba bisnis, ikut PMW, ikut KBMI, macam-macam. Dan akhirnya justru inilah yang membawa saya jadi mapres gitu, bukan lewat lomba tim tadi kayak teman-teman saya kayak gitu. Akhirnya saya sebenarnya juga gak kepikiran Pak Ciri ikut mapres itu. Saya cuma diajak gitu ya, ditawarin orang rekan saya gitu yang di Visipol gitu ya. Ikut mapres aja gitu, coba karena punya pengalaman yang cukup banyak gitu ya, lomba-lomba prestasi-prestasi gitu. Akhirnya ya coba jadi mapres dan ternyata malah jadi mapres satunya gitu, nggak nyangka gitu. Dulu yang saya jadi premannya di fakultas gitu ya, jadi kayak gondrong-gondrong di gelanggang UGM teriak-teriak supporteran di atas saya itu Pak waktu itu. Tapi kemudian nggak ada yang nyangka juga sebetulnya, teman-teman saya juga pada kaget. 2 tahun kemudian saya jadi mapres MIPA gitu. Jadi memang secepat itu kita bisa berubah kayak gitu. Yang penting kita bisa mau untuk berubah kayak gitu. Itu apa? Berkah pandemi. Sebetulnya bisa dibilang iya juga sih Pak Ceri, karena kalau kita lihat pandemi itu sebenarnya bisa kita lihat dari dua sisi ya, dari sisi buruk dan sisi baiknya gitu. Kalau sisi buruknya ya mungkin kita nggak bisa ketemu teman, kita nggak bisa ngumpul secara langsung gitu ya, kita nggak bisa macam-macam. Tapi kalau kita lihat dari sisi baiknya, kita bisa lihat bahwa kalau kita ikut lomba tuh nggak perlu datang ke tempatnya langsung gitu. Jadi kita bisa ikut banyak lomba dalam satu waktu yang sama kayak gitu. Kalau kita offline kan kadang biayanya lama, terus transportnya juga jauh, kita juga butuh waktu berjam-jam, berhari-hari untuk persiapan dan lain sebagainya. Tapi kalau online kan kita bisa ya dari rumah aja gitu, nyaman Bang, sambil makan cemilan mungkin dan lain sebagainya kayak gitu aja. Oke. Dan Mas Mif ini punya beberapa usaha. Iya, beberapa bisnis lah kayak gitu. Bisnis mahasiswa yang dimana itu tadi kalau disampaikan bisnis keluarga ya sebenarnya. Iya, bisnis. Tapi kemudian dikembangkan oleh Mas Mif gitu. Nah, itu mungkin bisa disebutkan Mas, apa itu bisnisnya? Oh ya, jadi yang pertama ada Fasil Advertising ya, itu usaha keluarga sebetulnya. Saya jadi generasi keduanya gitu ya. Saya juga punya ideologi, itu saya kemarin titipkan ke teman juga, jadi kolaborasi bareng teman gitu ya. Terus juga Passion Bubble, itu juga saya kolaborasi bareng teman juga kayak gitu Pak Syari. Oke, yang ideologi nanti malam ketemu insya Allah. Oh gitu, iya. Ada diskusi daring. Oh, diskusi daring. Oke, siap. Itu apa Mas? Yang Fasil, kemudian ideologi dan Passion Bubble itu? Oke, jadi kalau Fasil Advertising ini sebenarnya sebuah usaha yang menyediakan media promosi ya, baik secara online maupun secara offline. Jadi kalau secara offline-nya itu media promosi ya, kita bisa tahu ya, ada banner, ada bikin brosur, terus juga bikin papan nama, bikin neon box, bikin akrilik, huruf timbul, dan masih banyak lagi ya. Terus kemudian kalau online-nya itu kita bikinnya kayak bikin jasa desain, terus bikin jasa video profil, dan macam-macam lah, ada social media analysis dan lain sebagainya. Kalau Passion Bubble itu sendiri ini sebuah platform mentoring sebetulnya. Jadi kalau kita lihat kayak Ruang Guru gitu ya, kalau kita boleh sebut merek ya, Ruang Guru atau Zenius atau macam-macam, tapi kita bukan tentang materi kuliah, bukan tentang materi pelajaran, kita tentang pengembangan dirinya. Jadi kayak ada kelas organisasi, misal kita pengen jadi pemimpin gitu ya, kita ya ikut kelas organisasinya. Terus mungkin jadi pengen juara lomba, kita bisa ikut kelas lomba dan lain sebagainya. Terus pengen jadi wirausaha juga bisa, nanti ada mentoring wirausaha juga. Jadi macam-macam
kita mewadahi minat-minat mahasiswa yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi kayak pengen Mm, berprestasi mungkin, atau pengen mm. ikut organisasi, atau pengen ikut student exchange, atau mungkin lain sebagainya kayak gitu Pak Jerry. Kalau yang ideologi? Ideologi itu lebih ke sebenarnya awalnya sosiopreneur ya, cuman Hmm. kemudian itu jadi ekstensinya Fasil untuk di bagian digitalnya. Jadi bikin desain logo gitu ya, terus bikin desain Instagram, terus ke UMKM giveaway dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, siap. Nah, kita ke Fasil dulu nih, Mas. Oke, boleh Gitu. boleh. Tadi kan Fasil itu meneruskan usaha keluarga Iya, yang betul. kemudian dikembangkan oleh Mas Mif gitu. Di mana ada yang versi cetaknya Iya, betul. dan yang tidak dicetak gitu. Yang cetak seperti banner, baliho mungkin, terus brosur dan sebagainya. Tapi lebih banyak yang mana sih Mas kalau sekarang? Oke, kalau dulu sebenarnya awalnya ya, kalau yang saya alami juga ya, itu cuma satu, jadi cuma yang offline-nya aja kalau kita dulu. Jadi kayak bikin banner, terus bikin papan nama. Kita juga pernah dapat tender yang gede-gede dari Gembira Lokal, juga pernah Kebun Binatang, terus dari Pemkot, dari Antv, dari TV One, terus juga dari Bank Indonesia juga pernah, BRI juga pernah, dan lain sebagainya. Nah, kita lebih banyak fokusnya awalnya di situ gitu. Oke. Cuman kemudian kan kita lihat bahwa ternyata di pasar udah banyak ya advertising yang serupa gitu ya. Mungkin ada yang bermunculan baru jadi orang mau datang tuh udah dicegat dari sini, cegat dari sana, dan lain sebagainya. Jadi saya berpikiran bahwa kita harus bikin advertising yang all in one gitu, advertising yang semuanya bisa di kita gitu. Jadi all in one tuh online-nya bisa, offline-nya juga bisa, dan itu adalah salah satu keunggulan Fasil nantinya. Jadi saya lakukan ekstensi, gebrakan baru gitu ya istilahnya. Jadi kita push untuk bisa bikin advertising online-nya juga, karena kan sekarang juga zaman digital ya. Sekaligus juga bantuin UMKM juga kayak gitu, untuk bisa berdaya lah dalam Jadi, pandemi. Pasarnya macam-macam ya? Pasarnya macam-macam, kita segmentasinya macam-macam. Ada UMKM, ada instansi pemerintah, ada hotel dan usaha yang udah gede kayak gitu. Nah, bedanya apa Mas? Bedanya mungkin kadang gini ya, saya lakukan segmentasi itu ada dua macam sebetulnya. Kan kadang ada klien yang dia mentingin nomor satu harga, nomor dua kualitas. Oke. Ada yang dia nomor satu kualitas, ada nomor dua harga. Nah, kita lakukan diversifikasi harga itu. Jadi nanti kita bikin proposal, ada dua macam harga, nanti silakan pilih mau yang mana. Kalau yang awet ya nanti lebih mahal, tapi kalau yang murah ya nanti cepat pudar mungkin warnanya dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Disesuaikan aja dengan ya siapa yang akan kita tuju gitu. Saya juga pernah marketingan offline ke UGM, saya kasih harga yang bagus ya mereka juga mau-mau aja gitu. Tapi kalau saya marketingannya ke mungkin ke toko-toko kelontong dan lain sebagainya, ya mungkin kita kasih harga harga nomor satu, kualitas nomor dua kayak gitu. Jadi kita bisa sesuaikan market kita siapa kayak gitu. UGM yang bikin papan nama pusat studi itu bukan sih? Kalau UGM kemarin saya nawarinnya masih yang itu S2 S3. Jadi pasca sarjana yang depan itu kan sekarang putih udah mengkilat, itu saya bikin waktu itu. Dan ini rencana ke depan juga saya mau nawarin lagi Pak Ceri. Jadi memang kadang marketing door to door itu juga efektif ya, karena orang bisa tahu oh ternyata ada Fasil di Jogja loh gitu dan lain sebagainya. Jadi salah satu usaha yang efektif ya marketing door to door itu. Oke. Tapi kalau ini nih ada banner, kemudian ada baliho, ada brosur, dan mungkin yang lain juga, itu yang lebih banyak peminatnya yang mana Mas? Sebetulnya kalau kita lihat peminatnya kurang lebih sama ya. Kalau banner kan mungkin ya istilahnya nominalnya kecil, cuman mereka sering ya, karena kan banner kan murah gitu ya. Semua orang juga kadang beli gitu ya, mereka butuh gitu. Tapi kalau papan nama kan mungkin nggak semua orang bisa untuk beli, jadi memang kadang kuantitasnya dikit gitu, tapi marginnya lebih gede papan nama seperti itu. Papan nama yang konstruksi gede-gede itu ya, kayak Bali, kayak di jalan-jalan neon box itu kan kadang hanya orang tertentu yang bisa untuk beli ya, karena kan agak sedikit mahal gitu dibandingkan dengan banner ya. Kalau banner kan agak sedikit murah dan itu bisa diterapkan oleh masyarakat yang ke bawah juga gitu. Jadi kalau dari kuantitas ya banner lebih banyak gitu ya, tapi kalau untuk kualitasnya papan nama lebih menguntungkan dan gitu lain ya? Lebih gede, papan nama neon box gitu-gitu, akrilik. Oke. Papan nama neon box akrilik ya macam-macam. Kalau yang kecil-kecil juga masih kayak model yang brosur gitu? Brosur juga masih gitu. Masih. Brosur, banner gitu-gitu. Tapi apa masih efektif sih pakai brosur gitu? Kalau itu sebenarnya masih efektif ya mungkin Pak, karena kita tetap butuh produk fisiknya gitu ya kan. Kadang orang datang ke workshop gitu ya, kadang orang datang ke office kita, misalnya kita buka usaha donat deh gitu. Selain kita masarin usaha donat itu di online, kadang orang kan juga pengen datang tuh ke kita, kepo gitu ya, ini tokonya yang mana sih sebenarnya. Jadi memang kadang kita juga butuh media promosi fisik gitu. Kadang orang juga lewat di depan rumah gitu, oh ternyata ada toko donat di sini gitu. Jadi memang kita butuh ya media promosi offline maupun offline tadi gitu, makanya dibuatlah Fasil ini kayak gitu. Dibuatlah Fasil. Kemudian yang ideologi, iya itu ideologi itu untuk sebetulnya awalnya ya rencana saya dan teman-teman tuh membuat ideologi ini sebagai
sosioprenernya gitu. Jadi kita Si Fasil ini tadi. iya di bawahnya Fasil. Jadi ideologi itu nanti kita membantu UMKM gitu ya untuk melakukan digitalisasi. Kan saya juga dapat beasiswa nih Pak Ceri, LPDP Prestasi Talenta. Jadi S1 saya dibayari oleh LPDP. Jadi pertama kalinya di tahun 2021 LPDP itu membiayai S1 gitu. Jadi kan biasanya LPDP itu S2 S3 ya Pak Ceri. Nah, mulai tahun itu saya angkatan pertamanya awardee-nya prestasi gitu. Dan di esai itu saya state bahwa saya pengen membantu UMKM gitu melalui usaha yang saya punya, melalui Fasil itu. Nah, salah satu komitmen nyata saya adalah dibentuklah ideologi ini gitu untuk membantu ningkatin UMKM itu biar bisa istilahnya bertahan gitu di pandemi. Bukan bertahan aja tapi bisa meningkat gitu. Nah, caranya gimana? Caranya ya lewat ideologi itu tadi gitu. Jadi kita bantu mereka, ajarkan ke mereka gitu caranya bikin sosmed gimana, terus kita bikinin secara sukarela gitu. Jadi biar berapapun ya nggak apa-apa, namanya juga sociopreneur gitu. Awalnya gitu. Ya gitu juga nggak apa-apa. Jadi kita tetap dapat istilahnya kayak pahala lah. Percaya nggak percaya tapi tetap dapat pahala. Kan kita juga punya penopang utamanya kan tetap punya Fasil gitu kan. Istilahnya kan kayak gitu. Ini kan juga program awalnya sociopreneur gitu. Tapi memang kalau misal dibayar ya kita terima, kalau enggak juga nggak masalah gitu. Karena memang ini komitmen kami gitu. Sebagai bagian dari CSR itu tadi. Oke. Oh, mulai rame sepertinya. Oh ya mulai rame. Oke. Ini Mas, UMKM tadi, terkait dengan UMKM ada standarnya nggak? UMKM yang seperti apa? Oke, untuk yang disasar oleh Fasil. Yang di Fasil atau yang yang di ideologi. Oh, yang di ideologi ya. Sebetulnya kita sasar orang-orang yang UMKM yang mungkin ini ya terdampak pandemi itu yang pertama ya. Jadi kayak mulai tampak sepi dan lain sebagainya. Terus kita mungkin ajak ngobrol dulu, tanya-tanya dulu ke mereka. Baru setelah itu kita menawarkan jasa kita gitu. Mau kita bantu nggak Pak Bu? Kita dibayar seikhlasnya nggak masalah gitu dan lain sebagainya. Nah terus kemudian kita cari yang mereka mungkin belum paham dengan apa itu sosial media gitu ya, apa itu digitalisasi di UMKM gitu. Nah kita bantu untuk meningkatkan itu. Jadi kita jadi katalisatornya digitalisasi UMKM itu tadi. Bagi mereka yang belum punya sosial media, bagi mereka yang belum punya, nggak tahu cara pakai Instagram gimana, nah kita buatin Instagram, kita buatin akunnya, kita ajarin caranya ke mereka bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian kita juga buatin feeds-feedsnya kayak gitu. Kita fotoin produknya, kita tampilin ini Bu, hasilnya seperti ini. Nanti ketika mereka bisa tersenyum, mereka bisa senang, kita kan buat kebanggaan juga bagi kita gitu, bantu mereka. Oke, berarti itu yang ini ya. Target marketnya yang UMKM itu malah penggunanya bukan anak-anak muda ya? Kalau untuk penggunanya sebenarnya iya bukan anak-anak muda. Kan anak-anak muda biasanya kan punya modal gitu ya, punya kemauan. Mereka juga paham dengan sosial media. Iya, betul. Jadi mereka bisa pesennya ya yang udah kita patok harga kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang mengajarkan ke orang-orang yang dalam tanda kutip ini baru di media sosial seperti itu berapa lama, Mas? Untuk berapa lamanya sebenarnya kami juga belum pernah ya Pak ya, karena kita sebenarnya masih planning. Ini tuh juga kemarin kita ada talent pitching juga sama Siap Visipol. Jadi kita kemarin alhamdulillah lolos juga di sana. Jadi memang baru mau kita inkubasi program ini, baru kita mau godok lagi kira-kira enaknya gimana. Tapi kalau mungkin untuk waktu lamanya mungkin kita bakal buat grup WhatsApp ya, jadi kita bisa pantau. Kalau WhatsApp mungkin semua orang juga punya gitu ya, tapi kalau sosial media kan belum tentu mereka punya. Jadi mungkin kita bisa kumpulkan dalam satu grup WhatsApp gitu ya, nomor-nomor mereka mungkin. Terus kita mungkin bisa ajarkan lewat webinar rutin atau mungkin nanti sosialisasi dan lain sebagainya. Atau mungkin nanti ya door to door itu. Jadi kita datangi satu persatu, kita ajarkan gitu ya. Ya memang memakan waktu yang lama, cuman ya itulah komitmen kami seperti itu. Oke. Oh, jadi ideologi ini masih sebatas ide ya? Iya, ideologi. Kan di PMB juga masih. Di PMB masih. Ya. Oh, saya pikir sudah pernah sebelumnya. Oh, belum pernah. Siap. Oke, terus yang terakhir ada Passion Bubble. Iya, Passion Bubble itu. Apa itu Passion Bubble? Jadi Passion Bubble tuh wadah self development ya untuk mentoring. Jadi kita bisa ikut semua yang kita mau gitu selama jadi mahasiswa. Misal kita lihat teman kita kok udah ini itu sementara kita belum. Nah, kita juga pengen jadi ke sana. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa ikut Passion Bubble ini. Jadi kita mengejar passion yang kita mau gitu. Bisa jadi kita passionnya di wirausaha, atau mungkin kita pengen student exchange keluar, atau mungkin pengen magang, atau mungkin pengen nanti ikut lomba, ikut organisasi dan lain sebagainya. Nanti kita bisa wadahi itu di Passion Bubble ini kayak gitu. Dan di Passion Bubble ini ada macam-macam Pak seri programnya. Jadi ada webinar, ada kelas, ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Kemudian ada volunteer juga. Kita kemarin dapat 80-an orang volunteer kita, jadi timnya udah gede sekarang walaupun baru 4 bulan berjalan, tapi kita udah dapat 80 orang tim di internal Passion Bubble ini. Terus kita juga sekarang lagi bikin namanya beasiswa Passion Hunter. Jadi kita ngasih beasiswa ke teman-teman yang pengen ikut lomba, kita bayarin lombanya, kita kasih dia mentoring, dan tapi dia outputnya dia harus ikut lomba dan dia harus ya nggak harus sebenarnya ya minimal punya perjuangan lah untuk bisa mendapatkan juara gitu. Oke.
satu-satu ya. Oh iya boleh. Pertama, pasien bubble ini ada mentoring. Iya Berarti ada mentornya. Ada mentornya. Nah, mentornya ini dari mana? Mentornya nanti kami tarik dari sesama mahasiswa juga Pak Ceri. Oke. Jadi biar lebih deket lah ya dengan kita, biar lebih relate juga dan lain sebagainya. Jadi kita mungkin tarik mahasiswa berprestasi mungkin, atau mungkin orang yang udah exchange keluar untuk jadi mentor exchange, atau mungkin orang yang sering juara lomba kita tarik untuk jadi mentor lomba. Oke. Kita tarik ketua BEM mungkin, atau misal kadif-kadif di divisi-divisi di organisasi lah, kita tarik buat mereka yang ngelatih menti-mentinya itu gitu. Jadi Oke. Kemudian si mentor ini dibayar nggak? si mentor ini dibayar nantinya. Tetap dibayar. Iya dibayar. Nah, uangnya dari mana? Uangnya dari nanti yang berbayar itu tadi gitu. Jadi ada kelas yang berbayar, ada kelas yang gratis seperti itu. Oke. Bedanya apa Mas? Yang berbayar Bedanya dan mungkin gratis? nanti ilmu yang dibagikan lebih terbatas ya kalau yang gratis ya, karena kan namanya juga gratis ya. Mungkin untuk pancingan dulu ya, istilahnya kalau dalam marketing kayak gitu, pancingan dulu biar nanti ternyata ada yang belum aku dapetin nih, ternyata yang bisa didapetin yang diberbayar. Nah akhirnya orang kan ya secara nggak langsung kita giring untuk yang dia berbayar kayak gitu. Itu ilmu, terus mungkin durasi waktu pelatihannya juga. Jadi mungkin kalau yang berbayar tuh bisa 3 kali sebulan, ini mungkin yang gratis cuma 1 kali sebulan. Mungkin kayak semacam trial lah gitu, kelas trial dan lain sebagainya. Oke, jadi mentornya juga disesuaikan dengan pesertanya ya? Iya betul. Ada pesertanya dulu atau ada kelasnya terlebih dahulu? Kalau itu sebenarnya bisa jalan dua-duanya Pak Cari. Jadi kan kita di tim Passion Bubble tuh juga orang-orangnya istilahnya kayak high achiever semua ya. Ada saya, ada teman-teman saya juga di tim, dan kami semua kebetulan memang punya keahliannya masing-masing gitu Pak Ceri. Kalau saya mungkin ya di beasiswa bisa, di magang bisa, di bisnis bisa, di lomba juga bisa, macam-macam. Teman-teman saya juga ada yang diikut PKM, ada yang olimpiade juga, anak olimpiade, ada yang dia exchange ke Singapura juga dan lain sebagainya. Jadi walaupun kita masuk mentinya dulu, kita minimal siap jadi mentornya gitu. Tapi kalau misal siap mentornya dulu ya nanti kita tinggal cari mentinya kayak gitu. Jadi bisa jalan bareng-bareng. Oke, kenapa saya tanya kayak gitu tadi? Karena kan kalau misalnya nih ada mentor, itu ibaratnya ada mata kuliah tapi nggak ada yang ngambil kuliahnya gitu loh. Nah, itu nanti nasib si mata kuliahnya kan biasanya tidak dilaksanakan gitu. Nah, kalau ini mentornya itu pernah nggak terjadi kelasnya udah dibuka, ada mentornya tetapi nggak ada pesertanya? Kalau itu belum pernah sih, karena kita lakukan riset pasar dulu Pak Ceri. Jadi kita kayak riset dulu kira-kira ke depan tuh bakal ada event apa sih, ke depan kira-kira bakal ada program apa sih yang buka gitu kan. Misal di ke depan bakal ada MBKM gitu ya, ada MSIB, magang studi independen. Nah kita buka kelasnya ya magang studi independen itu, kita sesuaikan dengan program yang akan terjadi. Itu salah satu caranya buat kita ngukur market kita gitu. Kan pasti kan banyak yang pengen kesana gitu, karena itu kan sebuah pencapaian juga, bisa magang di perusahaan dan lain sebagainya. Juga di samping sudah ada pasar sebelumnya, juga melihat ke depan. Iya betul. Jadi dari data sebelumnya dan data ke depannya seperti itu. Lihat potensi ke depan kira-kira apa nih yang menarik gitu. Iya betul. Oke. Tadi disebutkan ada 80 orang. Iya 80 orang di Passion Bubble itu. Itu tersebar? Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Oke. Berarti sudah ada kayak pembagian pembagian semacam struktur gitu mungkin? Iya, strukturnya udah organisasi. Iya udah ada. Jadi kita ada berapa ya? Saya sebutin aja, saya lupa jumlah pastinya, tapi ada shift operation. Jadi itu divisi operasi itu yang ngurusin tentang ya webinar, terus dia ngurusin kelas-kelasnya, dia ngurusin Zoom-nya, dia bikin kurikulumnya. Dia bikin ya webinar itu tadi, bikin webinar, bikin kelas, bikin ruangan kelas Google Classroom-nya dan lain sebagainya gitu ya. Terus dia yang pokoknya dia segala operasional yang ada di Passion Bubble dia yang ngurusin gitu, kayak bikin website juga dia dan lain sebagainya. Terus ada divisi marketing, marketing officer. Jadi itu yang ngurusin sosial media Passion Bubble, terus dia juga yang lakukan insight sosial medianya, dia juga yang kira-kira dia analisis kompetitor tuh, mana yang kira-kira kompetitor kita, terus kita analisis kelebihan kita apa, kekurangan kita apa dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terus ada divisi juga human resource, jadi dia yang ngurusin internal, eksternal, terus juga meeting juga, rapat evaluasi harian, mingguan gitu ya. Terus juga dia ngurusin tentang open recruitment juga, jadi volunteer, terus mentor dia juga yang ngurusin gitu. Terus ada external affair, itu humasnya, jadi kita ngehubungin mentor, ngehubungin media partner, ngehubungin main team, ngehubungin di bikin proposal dan lain sebagainya, itu external affair. Proposal buat nge-reach out mentor dan lain sebagainya kayak gitu. Terus bisa ngehubungin pembicara juga dan lain sebagainya. Terus ada strategi. Jadi strategi ini ya dia sebenarnya kerjasama juga dengan divisi lain. Jadi strategi ini menentukan kira-kira ke depan bakal ada event apa, kira-kira yang riset pasarnya itu seperti apa, kira-kira apa program yang laris dan lain sebagainya kayak gitu Pak Syeri. Jadi dibagi-bagi, dimasuk-masukkan ke divisi-divisi tadi. Itu kan divisinya sejajar ya? Iya sejajar. Tapi di atas itu atau di antara itu dengan yang di atas masih ada?
Kalau di atasnya ada CEO-nya, Mm-mm. itu namanya Sheryl. Kalau saya jadi advisernya, jadi saya semacam wakil CEO gitu istilahnya. Oke. Wakil CEO atau lebih ke Apa ya namanya? semacam ini, apa namanya kalau ada raja itu? Astagfirullah. saya lupa. Permaisuri. Bukan permaisurinya, Oh, bukan itu permaisuri. pasangannya. Penasehat, Patih ya, penasehat. lebih ke penasehat bukan? Iya, mungkin advisor itu ya penasehat. Advisor, ya? Iya, jadi saya yang nasihatin kira-kira mana yang kurang dan lain sebagainya. Evaluasi bareng sama CEO-nya. Tapi masih masuk di dalam struktur, Mas Mi? Masih masuk. Masih masuk ya. Oke. Wow, keren loh. Gila. Iya. Oke. Padahal baru 4 bulan 5 bulan berjalan itu Passion Hmm. Bubble-nya, tapi dapat 80 orang di tim kami. 80 orang dengan latar belakang yang beda-beda. Yang macam-macam ya. Kami sengaja macam-macam karena biar insightful gitu Pak Cari. Kalau dari latar belakang pendidikan doang kan nanti kayak kita nggak dapat insight dari anak teknologi ini gimana kira-kira baiknya proker ini, dari anak ekonomi kira-kira keuangannya alurnya gini. Jadi memang kita ambil dari berbagai macam latar belakang itu tadi. Oke. Berarti ada open recruitment-nya Ada. sebelumnya? Ada open recruitment-nya. Syarat untuk diterima apa, Mas? Kalau untuk syaratnya sebenarnya ya gampang ya, mahasiswa aktif, terus juga dia anak SMA juga boleh sebetulnya, anak SMA mahasiswa aktif, terus dia berkomitmen juga. Yang sudah lulus nggak bisa? Yang lulus nggak bisa. Oke. Khusus mahasiswa aja gitu. Terus selain itu juga mereka kan di sini nggak dibayar ya, namanya juga volunteer. Nah, tapi nggak gitu aja, kita juga kasih ke mereka mentoring gitu. Jadi nggak serta-merta mereka jadi istilahnya kayak kasarnya jadi budak kita gitu ya. Jadi volunteer gitu aja gitu kita lepas, tapi kita juga kasih mereka program mentoring juga dari kita. Jadi kita juga sebagai shift yang gitu ya, kita juga ngasih ke mereka ilmu, kita juga push mereka untuk ikut lomba, kita juga tawarin ke mereka beasiswa, jadi nggak perlu ikut tahap seleksinya, mereka langsung wawancara kayak gitu. Terus juga kita kemarin kerjasama sama sebuah startup juga Pak Cherry, mitra kami namanya cakap.com, namanya cakap.co atau cakap.com gitu. Nah mereka nawarin ke kita kerjasama gimana gitu. Jadi semua volunteer nanti bisa ikut kelas bahasa. Jadi bisa milih bahasa Korea atau bahasa Inggris. Dan disitulah kami bisa ngasih timbal balik ke mereka, karena 80 orang ya kita kasih duit ya nanti habis uangnya gitu kan. Kasih habis ya, kita timbal baliknya nggak lewat uang tapi lewat ya soft skill itu tadi ya gitu. Selain juga sertifikat, terus juga surat rekomendasi dan lain sebagainya. Oke. 80 orang. Banyak. Tadi sudah disebutkan ada beasiswa. Iya, ada beasiswa Passion yang Hunter tadi. Passion Hunter. Dari mana uangnya? Uangnya sebetulnya dari PMW itu juga ya Pak Jari ya. Jadi pemanfaatan dana PMW itu bisa kita pakai untuk beasiswa ini. Terus kemudian kita juga kan dapat penghasilan ya dari kas kami gitu ya. Nah, jadi bukan ada sponsor gitu ya? Kalau untuk sponsor kami memang belum mencari untuk batch 1 ini. Kami masih bisa untuk pakai uang kami sendiri dulu gitu. Tapi kalau memang nantinya misal biar lebih gede impact-nya lagi gitu ya, lebih meluas lagi, lebih nominalnya juga lebih gede, orangnya juga lebih banyak ya, mungkin nanti kami cari sponsor kayak gitu. Tapi untuk sekarang memang belum. Kami masih bootstrapping dulu. Sasarannya siapa Mas beasiswa ini? Kalau sasarannya sebenarnya mahasiswa yang ingin ikut lomba, sebenarnya cuma satu, ingin ikut lomba aja gitu. Jadi kita seleksinya ya orang yang pengen ikut lomba. Jadi ada 3 bidang yang kami buka kemarin. Jadi ada esai, ada debat, sama ada kalau nggak salah tuh kewirausahaan apa ya, saya lupa. Jadi kita tawarin itu ke mereka, siapa yang mau ya ayo daftar gitu. Ayo coba kita nanti ikut seleksinya dan lain sebagainya. Jadi syaratnya cuma satu sebenarnya, mahasiswa yang ingin ikut lomba aja gitu. Itu doang? Iya itu aja. Selain itu? Katanya ada persyaratannya juga, ada tahapan seleksinya juga kayak seleksi CV, terus ada esai juga, terus kemudian nanti kontribusi apa yang kamu berikan ke Passion Bubble secara timbal baliknya kayak gitu. Karena kan beasiswa tuh di mana-mana take and give ya Pak Ceri. Betul. Sekelas pemerintah pun juga take and give gitu. Jadi kita dapat duit dari pemerintah, tapi apa kontribusi kita buat masyarakat, buat Indonesia gitu. Semua beasiswa kayak gitu, dari pemerintah aja gitu. Apalagi yang dari swasta kan pasti ada timbal baliknya. Nah, nanti kira-kira apa timbal balikmu buat Passion Bubble, nanti juga dituliskan di esai itu kayak gitu. Kalau yang diharapkan apa? Yang diharapkan sebetulnya ya mereka yang pertama kita buat mereka dulu mungkin ya mereka bisa dapat prestasi, mereka bisa menang gitu ya. Mereka bisa dapat ilmu baru, mereka berkompeten dan lain sebagainya. Nah, harapan buat Passion Bubble sendiri mungkin bisa dapat ini ya, exposure yang lebih ya. Karena kan kita buka beasiswa kan program CSR juga jadi Passion Bubble juga punya CSR sendiri gitu ya. Jadi ya itu buat membantu masyarakat, nanti kan nama kita bisa lebih dikenal dengan lebih baik gitu ya, lebih meluas lagi. Karena kan beasiswa tuh terkadang seperti itu ya Pak Ceri. Mungkin kelihatannya pemberi beasiswa itu mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan juta dan lain sebagainya. Tapi yang enggak kita lihat adalah si pemberi beasiswa ini dia dapat nama baik, dia dapat exposure, dia dapat mahasiswa-mahasiswa terbaik di setiap fakultasnya tanpa mereka perlu untuk karir fair, untuk mereka ikut seminar ini itu dan lain sebagainya. Tanpa mereka
ikutan itu mereka udah dapat mahasiswa terbaik yang daftar ke mereka gitu. Ya kan, kalau beasiswa kan seperti itu ya. Jadi yang daftar juga pasti orang-orang terbaiknya dari tiap fakultas, tiap universitasnya gitu. Jadi kadang kita nggak lihat itu, pada perusahaan tuh ngasih 100 juta, 200 juta untuk program beasiswa, tapi mereka ternyata dapat lebih banyak daripada itu kayak gitu. Oke. Jadi Dan sebenarnya itu yang imbal-balik. diharapkan dari passion bubble. Ya itu yang diharapkan dari passion bubble juga sebetulnya. Keren sih. Ya intinya saling menguntungkan gitu Iya, saling menguntungkan, betul, saling beneficial lah buat kedua belah pihak. Perkara yang lebih untung yang mana terserah gitu. Iya, yang Yang penting sama-sama tidak sama-sama dirugikan. Iya, betul Pak Jen. Iya. Oke. Mantap Mas Mif. Nah, selain itu Mas Mif, tadi juga sudah disebutkan karena udah ya satu-satu, tadi ada Iya. fasil, ada ideologi, kemudian ada passion bubble. Nah, tadi juga disebutkan masalah sociopreneur gitu. Di mana sasarannya adalah kalau untuk yang fasil sama ideologi kan lebih ke UMKM gitu. Meskipun fasil ada dua ya segmentasi Iya, pasarnya. segmentasi pasar. Ada yang memang UMKM, ada yang memang mereka yang dalam tanda kutip itu nggak masalah dengan uang gitu. Iya. Gitu kan. Nah, kalau sejauh ini Mas Mif, ideologi meskipun masih dalam tahap perencanaan, Kick off ya. ya, tetapi ketika yang fasil ini itu sasaran UMKM-nya juga sudah ada. Sasaran UMKM. Pasar UMKM-nya udah ada. Kalau untuk pasar UMKM-nya udah ada Pak. Jadi kita kalau di data udah hampir 1000-an lebih ya yang kita bantu gitu, baik dari UMKM maupun instansi pemerintah dan juga ya mungkin perhotelan, perbankan dan lain sebagainya. Jadi memang udah ada segmentasi pasarnya sendiri dengan cara diversifikasi harga tadi gitu. Jadi kita targetnya mungkin secara kasat mata mungkin penghasilan di bawah 5 juta, di bawah 10 juta, di bawah 20 juta dan lain sebagainya. Jadi segmentasi pasarnya seperti itu. Macam-macam sih, ada dari demografi, terus juga demografinya kan ada usia ya, terus ada wilayah geografis juga, terus ada penghasilan dan lain sebagainya. Nah, targeting kita ya di semua aspek itu, karena memang kita bisa masuk ke semuanya, ya kenapa enggak gitu. Terus psikografinya ya kita lihat bahwa produk ini semua orang pengen makin dikenal gitu sama masyarakat umum gitu ya. Kan orang kalau punya produk ya pasti produknya pengen dikenal gitu. Nah, kita hadir di sana, kita memfasilitasi hal tersebut gitu. Oke. Kalau kembali ke fasil tadi terkait sama UMKM, itu mereka biasanya apa Mas yang dilakukan fasil untuk UMKM itu? Untuk UMKM maksudnya membantu mereka atau pelayanan jasanya? Pelayanan jasanya. Oh, pelayanan jasanya ya itu tadi macam-macam. Kita bikinin mereka banner, kita bikinin mereka mungkin baliho kalau memangnya sudah mampu membeli ya baliho, atau mungkin neon box papan nama. Ya dengan produk-produk fisik dan digital yang kami punya kayak gitu Pak Ciri. Dan selain itu kalau untuk sociopreneurnya sebenarnya kami juga punya di Fasil itu sendiri. Jadi kita juga punya sendiri gitu. Program namanya itu Fasil Foundation, itu juga baru kami rintis juga. Jadi di setiap hari Jumat kami berbagi ke masjid dekat rumah kayak gitu, berbagi makanan. Terus kemudian kami juga bermitra dengan di Rejawinangun, Yogyakarta, di Kota Gede itu kami bermitra dengan warga-warga yang mungkin udah nggak sekolah lagi, anak-anak SMK. Kita juga pernah jadi tempat KP Pak Ceri. Jadi tempat KP bagi anak-anak SMK untuk menimba ilmu di Fasil, di workshop kami gitu. Kemudian kami juga kemarin juga sebenarnya buka ini internship juga, tapi kalau ini di Fasil kita paid. Jadi saya eksperimen juga sebetulnya. Kita paid gimana, unpaid gimana kayak gitu. Jadi di Fasil ini paid, dan kita dapat kemarin dalam 2 minggu oprek tuh ada 260 pendaftar Pak Ceri dari 6 negara. Saya juga kaget. Jadi ada dari negara? Iya, dari ada Indonesia, ada Singapura, ada Jepang, ada Cina, ada India, dan ada Malaysia. Jadi saya kaget betul. Saya 3 hari pertama tuh cuma 3 yang daftar Pak Ciri. Saya udah sedih, wah ini gimana nggak laku gitu ya. Tapi kemudian 2 minggu kemudian kalau tiba-tiba ada 260 dari 6 negara itu, saya juga kaget. Terus kemudian kami ambil cuman 7 dari orang Indonesia. Dari Indonesia semua. Karena saya bingung bayarnya. Iya. Ya, tapi ya sebuah prestasi juga sih bisa dapat pendaftar dari 6 negara itu juga lumayan. Kenapa mereka yang dari luar juga ikut daftar? Saya juga kurang tahu aja. Oke. Mungkin karena ini ya, mereka ngelihat bahwa ini paid mungkin ya. Terus mereka juga pengen dapat pengalaman magang di luar negeri, kan mereka juga di luar negeri gitu ya. Jadi mereka mungkin mencoba kesempatan ini gitu. Oh, karena sasarannya lebih ke ini ya, anak-anak muda gitu ya. Sasarannya kemarin mahasiswa dan anak-anak SMA. Mahasiswa anak SMA. Oke. Jadi work from home semua. Ya karena itu. Itu mungkin mereka tertarik gitu ya. Karena tidak harus pergi ke sini kan. Iya betul. Saya coba paid-kan di situ. Ya berjalan. Kemarin udah selesai di bulan April. Tapi bedanya apa yang paid dan unpaid? Selain dibayar nggak dibayar itu, apakah kinerjanya juga mungkin berbeda? Kinerjanya Pak Ceri ya, karena kalau dibayar mereka mungkin punya semacam tanggung jawab yang lebih besar ya, karena mereka dapat material gitu ya. Jadi mereka mungkin kita
berikan target juga mereka masih bisa ngejar itu gitu. Tapi kalau di unpaid-nya di volunteer ini yang saya rasakan sendiri ya. Ini mungkin kalau dikasih target tuh ya paling molor sehari 2 hari ya nggak masalah juga, kita nggak bisa marah juga karena mereka juga volunteer gitu kan. Jadi ya yang ada nggak apa-apa gitu. Mungkin nanti kita nasihatin, kita evaluasi bareng aja gitu. Kira-kira ya nanti disiapin bisa 3 hari 2 hari sebelumnya. Tapi kalau yang paid ini kan ya kita berusaha untuk profesional banget gitu ya, karena ini kan ya istilahnya kayak sebelum dunia kerja yang asli gitu. Jadi kita ya bisa lebih maksimal di sistem kita sendiri. Gile. Oke. Jadi Fasil tujuannya ini ya, sudah ke masyarakat gitu. Iya, betul. Sudah tidak sekedar untuk dirinya sendiri tetapi sudah memberdayakan. Bukan memperdaya orang di sekitar, Bukan. memberdayakan. Oke. Oke Mas Mif, terima kasih banyak atas sharingnya. Oh, diskusinya asik sih menurut saya ya secara pribadi gitu, karena kan Mas Mif beberapa kayak yang nggak terkuak gitu loh sebelumnya gitu, kayak award di LPDP ini juga sebelumnya, karena saya tidak selalu mengikuti media sosialnya Mas Mif gitu, meskipun hampir tiap hari bikin Insta story ya. Iya, betul. Tapi nggak semuanya saya lihat. Tapi ya keren sih, keren semuanya, dan semoga makin maju Mas Mif untuk semua usahanya Mas Mif. Terima kasih Pak Ceri. Dan teman. Ya betul Pak. Oke. Ya, sekali lagi matur nuwun Mas Mif atas terima kasih, Pak kehadirannya. Ceri. Sampai jumpa lagi. Iya, terima kasih.